Dalam suatu anime, ada anime dengan tokoh utama overpower yang tidak peduli tentang apapun. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime dengan tokoh utama overpower yang tidak peduli tentang apapun. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime dengan tokoh utama overpower yang tidak peduli tentang apapun versi Kairunime. Wudecianji no Yu. Ini adalah kisah komedi romantis yang berpusat pada seorang satpam, Ma Yingxiong, yang pada suatu hari menyelamatkan seorang gadis yang berakhir hanya untuk membuat kehidupannya kacau balau dikarenakan dia dipaksa untuk membuat sihir bersama dengan gadis itu untuk menjadi makhluk surgawi. Alt Noah Zero. Pada tahun 1972, sebuah gerbang hypergate ditemukan di permukaan bulan. Hypergate tersebut diketahui sebagai gerbang yang dapat menghubungkan bulan dengan Mars. Penemuan ini membuat manusia mulai bermigrasi ke Mars dan tinggal di sana. Banyaknya manusia yang tinggal di Mars membuat terbentuknya Kekaisaran Vers. Selain penemuan hypergate, ditemukan kembali suatu teknologi peninggalan masa lalu bernama Alt Noah. Penemuan ini menjadi awal mula terjadinya konflik antara Kekaisaran Vers dengan penduduk bumi. Cheating Craft. Ada seorang pemuda bernama Shokatsu Mumei. Dia berniat untuk membebaskan ayahnya yang dipenjara karena suatu kesalahan. Dan untuk melakukannya, Shokatsu akan menjadi orang penting dengan lulus ujian negara. Tapi dia adalah murid jenis tipe C. Dan karena itulah dia bekerja sama dengan teman masa kecilnya yaitu Koi-Oh yang merupakan murid tipe L. Jalan untuk Shokatsu berhasil dalam misinya sangatlah sulit dan penuh dengan ujian. Namun dengan tekad yang gigih, teknik menconteknya yang setingkat dewa, dan teman-teman barunya di sekolah, Shokatsu akan terus berusaha lulus setiap ujian yang dihadapi dengan cara mencontek. Kakegurui. Anime dengan genre misteri, psikologi, drama, dan dengan latar sekolah ini bercerita tentang akademi swasta Hyakkou. Sekolah dengan kurikulum yang sangat aneh. Sekolah ini mempunyai tradisi perjudian yang dimonopoli oleh pengurus OSIS. Para pemenang berkuasa seperti raja dan orang yang kalah bisa terpuruk hingga menjadi hewan peliharaan. Tapi saat siswa pindahan Yumeko Jabami masuk, dia mengajari anak-anak itu dengan kehebatannya. Mahouka Koko no Retousei. Bercerita dari sebuah dunia alternatif di mana sihir bukan merupakan sebuah legenda, namun sebuah teknologi yang nyata dan sudah ada sejak waktu yang lama. Kini, sihir menjadi sebuah teknologi sistematis yang dapat diajarkan dengan keterampilan. Pada sekolah tingkat atas, murid dipisahkan menjadi 2 bagian dan ditentukan melalui nilai ujian masuk. Mereka yang mendapatkan nilai tinggi akan mendapatkan tempat Course Blooms, dan sisanya yang merupakan cadangan akan mendapatkan tempat Course Webs.
bercerita tentang dua saudara yang merupakan kandidat yang akan menggantikan klan Master Yotsuba. Mereka mendaftar di sebuah sekolah sihir dan menjalani ujian. Sang adik yaitu Shiba Miyuki merupakan seorang gadis cantik dan sempurna yang mendapatkan peringkat pertama di sekolah dan mendapatkan tingkat Curse One atau Blooms. Diikuti oleh sang kakak yaitu Shiba Tatsuya yang mendapatkan tingkat Curse Two atau Wets, pria yang bersifat dingin dan tenang. Walaupun statusnya sebagai Wets, ia memiliki kemampuan bertarung dan penggunaan sihir yang tak terduga. Lima, Kisniver. Noriko dan Agatha adalah teman sejak kecil. Noriko bahkan bisa dibilang jatuh cinta pada Agatha. Namun, kisah cinta mereka kemudian menemui halangan ketika sama-sama menjadi eksperimen di proyek Kizna. Ketika menjadi bahan eksperimen Kizna, Noriko tidak mampu merasakan apa itu sakit dan emosi. Sedangkan Agatha mengalami lupa ingatan terhadap apapun. Hal inilah yang membuat hubungan mereka jadi terasa rumit walaupun sebenarnya saling jatuh cinta satu sama lain. Empat, Durarara. Di kota Tokyo distrik Ikebukuro, banyak rumor aneh tentang geng tanpa nama dan anggotanya yang berbahaya. Salah satu legenda urban paling terkenal adalah sang pengendara hitam tanpa kepala yang dikatakan terlihat mengendarai sepeda motor hitam di jalanan kota. Tiga, Kino no Tabi The Beautiful World The Animated Series. Kino adalah seorang pengembara muda yang berkelana di dunia bersama motornya yang bisa bicara, Hermes. Mereka mengunjungi berbagai negeri asing dengan adat khasnya masing-masing, hanya menetap di tiap negeri selama 3 hari. Hinomaru Zumo. Cerita akan berfokus pada pemuda bernama Hinomaru Usio, siswa bertubuh kecil yang bergabung ke klub sumo SMA Odachi. Klub sumo di SMA-nya memang terkenal lemah, namun Hinomaru percaya kalau suatu saat mereka akan bisa mencapai puncak Hinoshita Kaisan. Satu, Kiseiju Sei no Kakuritsu. Mengisahkan tentang para alien yang berbentuk seperti cacing datang ke bumi yang kemudian disebut sebagai parasit. Mereka hidup dengan memakan tubuh manusia untuk dijadikan sebagai wadah. Cerita dimulai ketika salah satu parasit tersebut mencoba masuk ke dalam otak seorang anak SMA bernama Izumi Shinichi untuk memakannya ketika ia sedang tidur. Namun sial bagi parasit tersebut, ketika baru sampai di lubang hidung, Shinichi terbangun dan bersin, sehingga alien tersebut terpental keluar. Shinichi langsung bereaksi dan mencoba membunuh parasit itu. Namun parasit malah masuk ke dalam tangan kanan Shinichi dan memakannya untuk dijadikan wadah. Nah, itulah list 10 anime dengan tokoh utama overpower yang tidak peduli tentang apapun versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.